Halo, kali ini aku pengen ngebahas tentang toxic people. Udah berapa kali sih kamu punya teman yang kayaknya agak-agak mengganggu gimana gitu ya? Atau mungkin ya kamu sendiri itu adalah orang yang sering dijauhi sama teman-teman kamu. Nah, kali ini aku pengen ngebahas tentang toxic people. Ini aku buat karena aku lagi mengalami aku sedang mengalami yang namanya bertemu sama toxic people setiap hari. Dan sebelumnya memang pernah sih bertemu juga, berinteraksi lah ya sama ini juga. Toxic people itu sendiri lagi banyak yang sering ngebahas nih. Ada juga istilah lain yang sering banget muncul, yaitu toxic relationship. Bisa jadi kita pernah punya hubungan yang toxic, atau bisa jadi kita saat ini sedang menjalani hubungan toxic dengan pasangan kita. Biar lebih akurat, aku tuh ngambil istilah toxic ini dari jurnal ilmiah. Widih. Jurnalnya judulnya How Emotionally Intelligent People Handle Toxic People by Travis Bradbury PhD. So, these toxic people di biologic. Nah, toxic people ini katanya dia itu menolak alasan-alasan logis, alias alasan yang sifatnya tuh fakta gitu loh. Some are blissfully unaware of the negative impact that they have on those around them, and others seems to derive satisfaction from creating chaos, and pushing others seems to derive satisfaction. Aduh, gila, panjang banget. Jadi ceritanya nih, menurut Travis Bradbury, beberapa orang itu nggak aware, alias nggak sadar kalau dia tuh punya negative impact buat orang lain, buat orang-orang di sekitarnya. Dan orang lain tuh nganggapnya B aja gitu, biasa aja, nggak ada yang salah dari dia. Jadi sementara si toxic orang ini membuat orang tuh menjatuhkan orang ya, atau biasa juga dia tuh ngebuat sesuatu lebih rumit, istilahnya lebih sulit gitu, terus bikin stres di mana-mana. Ya, intinya kalau lo ngerasa ada orang yang kayaknya kok dia gitu banget sih, ya itu kayaknya kamu tuh mulai nggak nyaman sama orang itu. Oke, kita lanjut ya. Ngebahas tentang toxic people-nya. Di jurnal ini juga dibilang kalau misalnya aku baca dulu ya. Studies have long shown that stress can have a lasting negative impact on the brain. Oh, jadi kalau misalnya kamu ke impact sama orang yang agak sulit ya, untuk selanjutnya aku mau istilahin dengan orang yang bertipe sulit. Orang yang tipe sulit ini itu nggak bisa kita hindarin, akan selalu ada, mau dimanapun kita pergi, mau di rumah orang atau mau di tempat kerja yang baru atau mungkin di rumah kita sendiri, ya pasti selalu ada orang-orang yang sulit ini. Nah, kalau menurut jurnal ini ya, balik ke jurnal lagi, di situ katanya
itu tuh bisa berdampak negatif sama otak kamu ya. Bahkan dalam beberapa hari aja ini bisa mengakibatkan damage kerusakan di bagian dendrit neuron kamu, di bagian dendrit. Jadi dendrit ini itu adalah cabang dari sel saraf yang digunakan untuk komunikasi, untuk reach other neuron gitu. Jadi dia nyambung ke sel saraf yang lainnya. Jadi dia tuh fungsinya untuk penghantaran. Dan kalau berbulan-bulan kena stres, itu bisa sampai menghancurkan sel-sel saraf kamu. Jadi ini emang penting banget ya untuk ngehindarin tipe-tipe yang toxic ya. Terus juga nih ada recent research from the Department of Biological and Clinical Psychology at Friedrich Schiller University in Germany. Kalau ternyata negative emotion itu adalah sama halnya ketika kamu dealing with toxic people, dan ini bisa mengakibatkan stres yang masif gitu, dan bisa mengakibatkan respon yang masif gitu. Mau itu tentang negativity alias orangnya tuh suka berpikir negatif terus, atau mungkin dia itu agak kasar, atau mungkin dia play victim, atau cuman plain craziness, kayak dia tuh gila banget dalam sesuatu ya. Ini bisa membuat kamu dan otak kamu tuh jadi wow, gila, bisa rusak nanti. Ada banyak tipe-tipe yang aku baca nih ya. Ada banyak tipe-tipe yang bikin tipe-tipe orang sulit. Menurut pengalaman aku nih ya, gak gibah min. Aku pernah ketemu sama orang yang suka controller alias pengendali gitu. Jadi dia mau apapun yang terjadi sekelilingnya itu adalah sesuai dengan keinginannya. Kalau nggak sesuai, wow, luar biasa banget yang akan kejadian. Terus juga aku pernah ketemu sama orang yang mengeluh gitu. Kayaknya dia tuh nggak fokus sama apa yang dia solusi, jadi dia tuh fokus sama keluhannya dia. Sebenarnya mungkin kita juga pernah kayak gitu kan, kayak aku juga sering banget ngeluh. Di satu sisi kita nggak tahu kita tuh termasuk tipe yang mana, jangan sampai itu kita. Jadi hal yang perlu kita tahu adalah aware sama keadaan kita sendiri, sama aware dengan keadaan orang lain. Dan ini yang paling penting, kamu gak bisa ngontrol kehidupan orang lain gitu. Yang satu-satunya yang bisa kamu kontrol itu adalah diri kamu sendiri. So, you should set limits. Jadi kalau misalnya ada yang suka complain sama kamu, nih bisa jadi dia juga tipe orang yang sulit, suka menyulitkan sesuatu ya. Karena mereka bikin sesuatu atau masalah itu jadi besar banget. Ya meskipun itu nggak terlalu besar ya, tapi dia tetap fokus di sana. Nah kamu bisa ngindarin, kalau menurut saran aku ya, kamu pakai rumus bodo amat dah. Itu tuh penting banget ya, bodo amat tuh penting banget ya. Sampai diulang-ulang. Kamu ngindarin aja orang yang kayak gitu, dan kamu bikin limit alias batasan. Jadi kamu gak harus tiap hari ketemu sama dia ya. Ketemu ya paling say hi aja deh, gak usah terlalu gimana-gimana. Terus juga nih, masih berdasarkan jurnal yang aku baca ya, biar itu gak biar terpercaya. Toxic people alias orang-orang sulit juga itu punya kelakuan yang sangat bikin iritasi. Nggak ada salah tentang itu, tapi mereka benar-benar bikin sesuatu tuh jadi sulit. Mereka
menolaknya. Bahkan nih kalau misalnya nggak ada alasan yang benar-benar masuk akal, mereka tuh bikin alasan sendiri gitu, ngerti nggak sih? Nah, intinya jangan pernah ngerespon mereka dengan emosi, karena itu bakal menyulut api ya. Ya, kamu tahu itu dia tuh lagi kebakar. Nggak usah bikin bensin lagi, kamu tuh ngejauh aja dari sana. Dan stay away dari emosi mereka gitu, penting banget. Karena kamu nggak tahu nih, emosi kamu juga kan gampang tuh naik. Nah itu nih, kalau emosi itu kan letaknya di hipokampus ya kan, alias dia di bagian otak kecil yang di belakang itu. Nah sedangkan logik atau logika itu letaknya di otak besar kamu. Ketika logika kamu itu, ketika emosi kamu naik, logika kamu lumpuh. Jadi dia tuh kecil di belakang, tapi dia tuh betul-betul apa ya, fungsinya tuh sangat esensial gitu. Waduh, aduh, kayak skincare ya. Jadi ketika logika kamu mati, di situ kamu harus segera sadar sama emosi kamu. Wah, aku nih mau naik emosi aku nih, aku harus tenangin diri. So itu penting banget juga ya untuk orang yang berproses, untuk tahu emosi kamu tuh ada di mana. Kamu tuh gampang kesulit emosi karena apa, terus apa yang bisa kamu lakuin biar emosi kamu tuh nggak sampai kebakar gitu. So masih ada beberapa ya, tapi aku harap kamu tuh bisa nikmatin hari-hari kamu tanpa terpengaruh sama yang namanya orang-orang sulit. Dan meskipun kamu udah maafin, aku tahu kamu gak bisa lupa, and itu manusiawi kok, gak apa-apa. Kamu ingat kalau dia tuh orang yang sulit dan kamu gak harus berinteraksi sama dia setiap saat 24 jam, no. Dan kamu bisa cari support system kamu. Menurut aku kepercayaan itu penting banget. So menjaga orang-orang yang dekat, menjaga orang-orang yang care sama kita, yang ngerespon dan ngedukung kita, itu penting banget untuk kita respon dan dukung balik. Dan untuk itu kita invest ke mereka gitu. Jadi mereka adalah support system kita gitu. So itu dia semua yang aku pikirin tentang orang-orang yang sulit ini. Kalau kamu benar-benar gak tahan, aku punya satu ini teori biologi sih. Di situ dia bilang kalau individu nggak bisa beradaptasi di satu tempat, kalau individu berada di suatu lingkungan yang nggak sesuai dengan dirinya, cara pertama dia harus beradaptasi dengan lingkungan itu. Berarti dia akan mengubah beberapa hal yang ada dalam dirinya untuk bisa beradaptasi di situ. Kalau hewan-hewan nih menurut teori evolusi itu bikin dia tuh ada tulang begitu. Terus untuk keseimbangan terciptalah ekor kayak gitu-gitu. Hewan yang di air itu bikin sirip ya, adaptasi yang kayak gitu, adaptasi fisik. Nah adaptasi perilaku juga beda-beda lagi, bahkan di dunia hewan itu ada gitu ya. Nah itu juga yang terjadi sama kita tuh beradaptasi dan beberapa hal kita hilangkan, beberapa hal kita tambahkan, tapi jangan sampai membuat kamu tuh jadi berbeda dengan diri kamu yang sebenarnya. Terus kalau misalnya kamu gak bisa beradaptasi, nih menurut teorinya ya, kamu bakalan punah. Kalau kamu gak mau punah, kamu tuh harus keluar dari lingkungan itu. Karena kamu gak bisa ngubah lingkungan itu, kamu tuh individu gitu. Kecuali kamu tuh kelompok, mungkin kamu bisa ngubah lingkungan itu bersama-sama dengan kelompok itu. Teori ini yang membuat aku juga suka berpikir ke lingkungan sosial aku, terutama kalau misalnya lingkungan itu udah tidak mendukung. Aku
daripada mati di situ, aku jadi pindah ke tempat lain. Kayak aku harus cari nih tempat yang bisa membuat aku lebih merasa hidup gitu. So that's all for episode kali ini, episode tentang orang sulit yang akan selalu ada di kehidupan kita. Tapi jangan jadi orang yang sulit untuk orang lain ya. Oke, see you, bye-bye.